Pramuka. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Madani Panianvanggari. Saya akrab dipanggil Madani. Saya dari Pangkalan SMA Negeri 1 Marga akan menjelaskan poin-poin SKU. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu dapat menjelaskan sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu di Indonesia berkembang sekitar abad ke-4 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur. Agama Hindu yang berkembang di Indonesia berasal dari India, yakni di Sungai Punjab. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Bagian kedua dari poin ini yang akan saya jelaskan yaitu dapat menjelaskan makna dan tujuan melakukan persembahyangan menurut agama Hindu. Sembahyang artinya memohon dan takluk kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa atas manifestasinya. Tujuan melakukan persembahyangan yaitu untuk mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa sebagai bentuk rasa syukur atas segala yang diberikan dan memohon keselamatan. Bagian yang ketiga dari poin ini yaitu mampu menjelaskan maksud dan tujuan umat manusia lahir ke dunia ini. Ada 4 tujuan umat beragama Hindu lahir ke dunia ini. Tujuan pertama yaitu Dharma. Dharma artinya kebajikan. Tujuan kedua yaitu Artha. Artha artinya kesejahteraan. Tujuan ketiga yaitu Kama yang artinya keinginan. Dan tujuan yang terakhir yaitu Moksha yang artinya kebebasan. Poin yang kedua pada buku SKU yaitu berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama teman. Kritik yaitu suatu penilaian terhadap suatu hal. Saran adalah suatu anjuran terhadap sesuatu. Poin yang ketiga yaitu dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Diskusi merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan secara berkelompok dengan cara menuangkan ide-ide pikiran. Poin yang keempat yaitu dapat saling menghormati dan toleransi dalam bakti antar umat beragama. Toleransi artinya sikap saling menghargai walaupun banyak perbedaan. Poin yang kelima yaitu mengikuti pertemuan amalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan. Poin yang keenam yaitu setia membayar iuran kepada gugus depan dengan uang yang diperoleh dari usaha sendiri. Poin yang ketujuh yaitu dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Poin yang kedelapan yaitu telah membantu mengelola kegiatan di amalan. Poin yang kesembilan yaitu telah ikut aktif kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali. Poin yang ke-10 yaitu dapat menampilkan kesenian daerah di depan umum minimal 1 kali. Kesenian daerah yang dapat ditampilkan di depan umum seperti pertunjukan tarian daerah, seni musik, dan karya-karya lainnya. Poin ke-11 yang ada di buku SKU yaitu mengenal, mengerti, dan memahami isi AD dan ART Gerakan Pramuka. Isi AD dan ART dalam Gerakan Pramuka yaitu tata cara perekrutan anggota, penyelenggaraan acara, rapat, dan aturan yang menyangkut anggota dalam beraktivitas, pembubaran, dan lain-lain. Poin yang ke-12 dalam buku SKU yaitu dapat menjelaskan perkembangan kepramukaan Indonesia dan dunia. Kepramukaan Indonesia berawal pada tahun 1923. Pada saat itu telah didirikan organisasi NPO yaitu National Adventurist Organization di Bandung. Pada tanggal 26 Oktober 2010, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Sejak saat itu, pramuka di Indonesia sudah dilakukan. Selanjutnya, sejarah perkembangan kepramukaan di dunia. Sejarah ini berkembang sejak tahun 1907 dan berawal dari Letnan Jenderal Militer Inggris yang mengadakan perkemahan. Letnan Jenderal Militer Inggris ini bernama Baden-Powell.
Pada tahun 1910, Badat Powell pensiun dari pekerjaannya dan memilih mencurahkan waktunya untuk dunia kepanduan. Pada tahun 1912, ia mendirikan Pramuka. Kemudian, ia mengenalkan gerakan kepanduan ini ke seluruh dunia bersama saudaranya. Poin yang ke-13 pada buku SKU yaitu dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya dalam penggambaran. Poin yang ke-14 dalam buku SKU yaitu dapat menjelaskan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu rajin beribadah sebagai bentuk pengamalan sila pertama, gotong royong, bahu-membahu, saling menghargai, toleransi, dan sering melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Baik, poin ke-15 yang akan saya bahas yaitu dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. ASEAN atau kepanjangannya Association of Southeast Asian Nations dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk membangun kerjasama yang baik di negara-negara bagian Asia Tenggara. Selanjutnya adalah organisasi PBB atau kepanjangannya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk membangun dan mendorong kerjasama internasional, menjaga perdamaian dunia, dan membangun kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Poin yang ke-16 yaitu dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses pemanfaatan suatu peluang untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu barang yang baru. Poin yang ke-16 yaitu dapat mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Fungsi dari mendaur ulang barang bekas yaitu untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Poin yang ke-17 yaitu dapat menerapkan pengetahuannya tentang tali temali dan pioneering dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa simpul yang sering digunakan dalam pembuatan seperti tandu dan pioneering, yaitu simpul rantai, simpul mati, simpul jangkar, simpul pangkal, dan lain-lain. Poin ke-18 yaitu selalu melakukan olahraga, mampu melakukan olahraga renang, gaya bebas, dan menguasai satu cabang olahraga tim. Cabang olahraga tim seperti voli, basket, sepak bola, futsal, dan lain-lain. Poin yang ke-19 yaitu dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Pada masa pubertas, laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan fisik, yaitu pada perempuan payudara membesar, pinggul mengecil, terjadinya perubahan emosional, dan tumbuh beberapa rambut di bagian-bagian tertentu. Yang ke-20, dapat memimpin baris berbaris dan menjelaskan peraturannya kepada anggota sangganya. Poin yang ke-21 yaitu dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Perilaku tidak sehat contohnya yaitu tidak menjaga kebersihan lingkungan, jarang mencuci tangan, jarang minum air, dan sering main kotor. Beberapa penyakit infeksi seperti demam berdarah, corona, flu, dan sakit tenggorokan. Poin ke-22 yaitu ikut serta dalam perkemahan selama 3 hari berturut-turut. Baik, itu saja penjelasan saya terhadap poin-poin di dalam buku SKU. Jika ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.